Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager Materi Geografi. Kali ini materinya masih tentang persebaran flora dan fauna, atau cabang ilmu geografinya adalah biogeografi. Pada submateri kali ini saya akan membahas tentang persebaran flora dan fauna berdasarkan ekosistem. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang adaptasi, lalu kemudian ada suseksi, lalu ada habitat, sisi lain juga ada ekosistem. Nah, pada ekosistem ini kita sudah mempelajari pengertiannya, maka kita perlu ketahui hewan ataupun fauna dan flora yang hidup berdasarkan ekosistemnya. Baik, sebelum materi dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, serta share materi ataupun channel ini agar terus berkembang. Silahkan disimak baik-baik. Ekosistem fauna dan flora pada permukaan bumi secara horizontal, mulai dari ekuator hingga ke kutub, berdasarkan kondisi iklim dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada ekosistem tropika, ekosistem daerah sedang, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Yang pertama adalah ekosistem tropika. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang berada di daerah tropis, dicirikan dengan hujan yang turun sepanjang tahun. Suhu dan kelembapan udara yang tinggi serta vegetasinya berupa pohon-pohon yang tinggi disertai semak belukar dan tumbuhan merambat. Persebaran pada hutan hujan tropis terdapat pada negara Malaysia, Filipina, Brazil, Kolombia, India, Sri Lanka, Afrika Timur, Afrika Barat, Madagaskar, dan terutama pada negara kita yaitu Indonesia, di mana hutan hujan tropisnya sangat luas, bahkan disebut sebagai paru-paru bumi. Selanjutnya pada ekosistem tropika terdapat hutan musim. Hutan musim berada pada wilayah tropis dengan perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau yang sangat jelas. Ciri utamanya adalah vegetasinya selalu menggugurkan daun pada musim kemarau. Persebaran hutan tersebut terdapat pada negara Indonesia, salah satunya Australia Utara, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan serta di tepi hutan hujan tropis di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ekosistem tropika selanjutnya adalah sabana tropika. Kawasan sabana tropika ditandai dengan komunitas padang rumput dan tumbuh pohon kecil serta semak-semak yang tumbuh menyebar tidak merata. Persebarannya antara lain di Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian besar kawasan benua Afrika. Kalaupun di Indonesia, salah satunya contoh di Pulau Canberra pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta pada Provinsi Jawa Timur, yaitu terletak pada Taman Nasional Baluran. Sabana ini artinya ini padang rumput yang sangat hijau, sehingga faunanya pun beragam, seperti contoh adanya banteng, lalu kemudian ada pula, kalau di Afrika ada pula jerapah. Ekosistem tropika selanjutnya adalah stepa atau padang rumput, terbentang dari tropika sampai ke daerah subtropika yang curah hujannya tidak cukup untuk perkembangan hutan. Perbedaan yang cukup jelas antara stepa dengan sabana. Nah, ini salah satu perbedaannya. Sabana merupakan padang rumput yang diselimuti oleh kumpulan pepohonan besar, sedangkan stepa adalah padang rumput yang sama sekali tidak diselimuti oleh kumpulan pepohonan, kalaupun ada hanya beberapa sedikit saja. Ciri-ciri stepa antara lain, curah hujan tidak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun. Lalu kemudian beberapa jenis tumbuhan rumputnya mempunyai ketinggian hingga 3,5 meter. Memiliki pohon yang khas yaitu pohon akasia. Sedangkan persebaran stepa meliputi pada wilayah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Kalaupun di Indonesia ada di daerah Nusa Tenggara Timur.
Karena merupakan daerah padang rumput, maka stepa banyak dihuni oleh beberapa hewan herbivora dan karnivora seperti contoh zebra, rusa, singa, bison, ataupun harimau. Dan yang terakhir pada ekosistem tropika yaitu ada gurun tropis. Gurun tropis berada di daerah tropis yaitu di antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Terdapat pada sebagian wilayah gurun tropis berada di wilayah Afrika, Amerika Tengah, dan Selatan, serta Australia. Jenis flora di daerah gurun tropis didominasi kaktus dan jenis rumput gurun. Kalaupun di Indonesia untuk saat ini tidak ada, jikalau gurun tropis itu adalah suatu padang pasir, maka bisa dikategorikan sebagai wilayah lautan pasir di Bromo. Nah, maksudnya tropis itu di mana suhu ataupun kelembapan udaranya sangat sejuk. Walaupun itu ketika gurun pasir tersebut ditandai dengan lautan pasir yang sangat luas. Setelah tadi kita membahas tentang ekosistem tropika, selanjutnya ada ekosistem daerah sedang, di mana terdapat semak belukar berduri, gurun pasir, padang rumput, serta hutan hujan daerah sedang dan hutan gugur daun. Yang pertama yaitu ada ekosistem semak belukar berduri. Ekosistem semak berduri ini ditandai dengan jenis vegetasi berduri sejenis xerophyte. Vegetasi ini berdaun kecil yang berguna untuk mengurangi transpirasi. Hutan semak berduri terdapat di daerah-daerah dengan musim kemarau yang lebih panjang. Hutan ini bersifat xerophyte atau tahan terhadap kekurangan air dan sering meranggas selama musim kering. Yang kedua pada ekosistem daerah sedang adalah gurun atau desert. Ekosistem gurun pasir terdapat di wilayah yang memiliki curah hujan lebih sedikit daripada evaporasi. Pada umumnya, ekosistem ini terletak pada ketinggian 200 sampai 300 meter, baik di lintang utara maupun di lintang selatan. Perbedaan gurun dan gurun pasir tropik yaitu di mana curah hujannya dan suhu pada ekosistem tersebut. Yang ketiga pada ekosistem daerah sedang adalah padang rumput. Vegetasi padang rumput didominasi oleh rumput-rumputan. Artinya disebut juga sebagai tadi pembahasannya adalah stepa. Di daerah Amerika Utara, padang rumput ini disebut sebagai prairie, sedangkan di Asia disebut stepa. Di Amerika Selatan dinamakan pampas, dan di Afrika Selatan disebut sebagai veld. Artinya setiap wilayah itu padang rumputnya disebut dengan nama yang berbeda, namun vegetasi dan faunanya sama. Dan yang keempat pada ekosistem daerah sedang yaitu ada hutan hujan daerah sedang. Hutan ini tampak selalu hujan dengan pohon-pohonnya tidak begitu tinggi, daunnya lebih keras dan kaku, serta tidak begitu rimbun. Vegetasi yang tumbuh antara lain adalah agatis dan konifer, atau seperti di daerah puncak konifer ini. Persebarannya terdapat di bagian selatan Amerika Selatan, Jepang Selatan, dan Korea yang berdekatan dengan daratan Cina, serta pada Australia dan Selandia Baru. Sedangkan ekosistem daerah sedang yang terakhir adalah hutan gugur daun. Terletak di daerah beriklim kontinental yang cukup hujan, sebagian besar vegetasi menggugurkan daunnya pada akhir musim panas. Persebarannya yaitu terdapat pada Amerika Selatan, serta terutama pada negara Jepang, di mana terdapat pula musim gugur. Dan yang ketiga ada ekosistem taiga, yaitu didominasi oleh hutan dengan jenis pohon konifer dan pinus yang hidup pada suhu dingin dan yang ekstrim. Nah, pada biasanya di Indonesia ini daerah-daerah dataran tinggi. Ketika kalian sedang berkunjung ke daerah puncak Bogor ataupun Bandung ataupun di daerah tinggi lainnya, pasti menemukan pohon konifer ataupun pohon pinus. Konifer ini maksudnya adalah seperti pohon cemara. Itu adalah berciri daunnya berbentuk seperti jarum.
Persebarannya meliputi di daerah kawasan Eropa, Asia, dan Amerika Utara, terutama pada di benua Eropa ini karena berpengaruh pada suhu yang dingin. Dan yang terakhir adalah ekosistem tundra. Ekosistem tundra ditandai tanpa pepohonan dan berada pada wilayah Arktik yang dingin dan kering. Jikalaupun ada, bukan pepohonan, melainkan hanya berbentuk lumut ketika istilahnya musim dingin berganti ketika musim panas ataupun ketika suhu sedang meningkat. Maka beberapa wilayah di Arktik atau dataran tersebut berubah menjadi lumut. Nah, ini terdapat di wilayah benua Arktik. Baik, tadi sudah saya sampaikan penjelasan tentang persebaran flora dan fauna berdasarkan ekosistemnya. Dan materi terakhirnya adalah persebaran flora berdasarkan elevansinya atau suatu ketinggian pada di permukaan bumi, atau berdasarkan iklim Junghun. Artinya persebaran flora berdasarkan ketinggian serta berdasarkan teorinya adalah iklim Junghun. Yang pertama ada ekosistem pohon kelapa, terdapat sekitar 100 meter. Lalu kemudian di daerah dataran selanjutnya ada sekitar 200 meter, ada tumbuhan padi, jagung, tembakau. Lalu di 100 meter selanjutnya adalah banyaknya hutan karet ataupun pepohonan karet. Dan 100 meter ke atas lagi ada pohon ataupun perkebunan kopi. Kemudian 100 meter selanjutnya adalah teh. Dan ketika di dataran tinggi naik 100 meter selanjutnya adalah banyaknya ekosistem pinus ataupun cemara. Dan naik lagi 100 meter ke atas adalah lumut, atau biasa ketika di dataran tinggi itu ataupun sudah mencapai ketinggian yang sangat tinggi, sudah jarang adanya vegetasi. Oke, materi tentang persebaran flora dan fauna berdasarkan ekosistem dan berdasarkan elevasinya saya tutup dan sudah saya jelaskan. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.